Lanjutkan pembacaan kitab yaitu Syarah Hadits Jibril karangan Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifade wal istifade wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wal dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khair li mardati al-thawabi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darini amin ila an qala faslun, sampai kepada pembahasan kita tentang fasal. Wa yajibu an ta'taqida anna Allah arsala ila al-khalqi rusulan mubashirina wa mundhirin. Dan wajib bagi kamu bagi kita, wa yajibu an na'taqida, wajib bagi kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada manusia rasul-rasul. Jadi rasul-rasul itu banyak jumlahnya. Ya, bukan hanya 25 nabi, 25 rasul, tapi tidak. Jumlah rasul banyak. Ya, jumlahnya rasul ada 313 rasul. Ya, kalau nabi 124.000 nabi. Nabi sama rasul banyak nabi. Kalau rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Kalau nabi Allah berikan wahyu kepada, ya nanti dijelaskan juga ada siapa itu nabi. Nabi yaitu rajulun hurrun yuha ilaihi. Jadi nabi itu adalah seorang laki-laki yang berakal, kemudian bukan budak, kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Sampai jumlahnya banyak 124.000. Nah, kemudian kalau rasul ya sama. Ya, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada manusia lain. Itu namanya rasul. Rasul, ya, nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh kita hanya 25. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus rasul. Kenapa kok Allah mengutus rasul? Karena manusia ini ya selalu tergoda oleh hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu inna nafsa la'amaratun bisu'. Sungguhnya nafsu itu selalu menunjukkan kepada atau mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, ya maka niscaya manusia ini akan belangsak semua, nggak ada yang beres. Makanya Allah turunkan nabi, Allah turunkan rasul untuk mengingatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya guna atau faedah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasul kepada umat. Dan umat yang paling banyak nabinya dan rasulnya, saya sudah ceritakan kepadanya, itu Bani Israel. Bani Israel paling banyak nabinya, karena Bani Israel ini adalah kaum yang paling cengkal, susah diatur. Suruh nyembelih sapi, ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Bani Israel disuruh menyembelih sapi. Tanya sama Nabi Musa, sapinya yang warna apa? Tanya lagi, dijawab warna ini. Yang betina apa ya? Jantan. Yang diamon apa enggak diamon? Tanya lagi terus sampai menyusahkan mereka sendiri. Makanya ada istilah, ya guru saya bilang, ya kalau ada satu istilah, ya jangan kamu ini menanyakan hal yang tidak penting, ya la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Jangan tanya sesuatu yang apabila kamu tanya itu akan menyulitkan kamu. Jadi kalau tak penting gak usah ditanyain. Dulu saya pernah di pesantren, ya dulu yang ngajar saya alhamdulillah waktu itu Habib Quraisy Bahrul. Nah, masuk beliau langsung ujian, latihan. Habib Quraisy nulis di papan tulis bahasa Arab, kita suruh mengerjakan. Kemudian ada yang iseng nanya, Ustaz, pakai harokat enggak? Langsung kata Habib Quraisy, pakai.
Ada nanya lagi, Ustaz pakai arti enggak? Pakai. Ustaz pakai apa? Yang panjang apa yang pendek? Yang panjang jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting itu akan menyusahkan kita sendiri. Seperti Bani Israil, ya, suruh nyembelih sapi, nanya yang betina apa yang jantan, ya, sudah dikasih tahu betina warnanya yang apa, diaman apa tidak. Akhirnya mereka sulit sendiri, sampai kesulitan mencari sapi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bani Israil. Makanya kalau orang banyak tanya, ya, disebut di dalam istilah besarnya itu, wah ente ini kayak Bani Israil, katanya banyak nanya. Nah itu nanya yang tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungannya. Nah ini Bani Israil. Makanya Bani Israil ini banyak nabi dan banyak rasulnya, karena sering, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala melarang Bani Israil, wahai Bani Israil, jangan kamu cari ikan hari Sabtu. Mereka nggak cari ikan, cuma pasang jari. Hari Sabtu pasang jari, hari Minggu diangkat jarinya. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabi mereka. Ya kata Allah, jangan. Loh, kami kan cuma pasang jari hari Sabtu. Kami nggak mancing, kami nggak nyari ikan, cuma kami angkat hari Minggu. Nah, cengkal, dibilangin ngeyel. Itu Bani Israil. Akhirnya apa yang terjadi kepada mereka? Dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera, kunu kiradatan khasiin, kata Allah Subhanahu. Jadilah monyet-monyet yang hina. Nah ini Bani Israil. Ada yang kampungnya dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bani Israil. Banyak juga yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dikirimi katak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikirimi kodok, ya. Kalau di kebun mungkin 1-2, ya, kodoknya. Ini satu kampung diserang sama kodok, sampai orang itu penuh sama kodok, kampung itu mati semua kena kodok. Ya, ada lagi yang ditumbuhkan dari badan mereka bisul-bisul yang banyak, damamil, bisul. Tahu-tahu kena angin apa, tahu banyak bisulnya, dipecahin muncul lagi sampai mati kena bisul. Ini adab yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada Bani Israil banyak. Mereka yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam senang sama sesama jenisnya. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Apa yang terjadi? Dibalik kampungnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dibalik kampungnya, dan menurut sejarah kampung yang dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sekarang jadi laut mati. Ya, itu kata orang Timur Tengah sana, orang Yordan, orang Palestina, kalau kita ziarah ke sana bilang jangan mandi di laut mati. Kenapa? Takut masih ada bekas adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh mandi di situ, di laut mati, karena kampung bekas adabnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Ada mereka yang dikirimi Bani Israil, dikirimi angin sampai ya mati semuanya. Macam-macam adabnya Bani Israil, adabnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada Bani Israil, karena memang mereka itu adalah kaum yang susah diatur. Waktu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam saja baru selamat daripada kejaran Fir'aun. Ya, tatkala itu Nabi Musa mengajak mereka untuk lari, karena mereka sedang Bani Israil ini dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, dan Laut Merah itu terbelah. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya menyeberang Laut Merah, Fir'aun nyusul. Tatkala nyusul, apa yang terjadi? Nabi Musa sudah sampai sana, Nabi Musa pukulkan lagi tongkatnya ke Laut Merah. Laut Merah itu menjadi bersatu kembali. Akhirnya Fir'aun dan para tentaranya tenggelam. Setelah itu jalan Nabi Musa sama kaumnya ini meneruskan perjalanan. Di jalan, ya, lewat satu kampung Bani Israil ini, kaumnya Nabi Musa ini. Ya, lewat satu kampung, melihat ada orang nyembah berhala. Pengen, subhanallah, ini Bani Israil pengen nyembah patung lagi. Sudah diselamatkan sama Allah Ta'ala, ditampakkan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
baru berjalan berapa meter sudah pengen syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini Bani Israil. Ya. Sangat-sangat cangkang. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus para nabi dan para rasul, ya, khususnya kepada Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada manusia, mubasysyirin wa mundzirin, sebagai orang yang memberikan kabar gembira tentang surga dan orang yang memberikan peringatan tentang neraka. Ini tugas daripada nabi dan rasul. Wa ja'ala an-nabiy al-hashimiyya al-arabiy al-qurashiyya Muhammad ibn Abdullah khatam al-anbiya wal mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi yang merupakan keturunan daripada Bani Hashim. Beliau juga orang Arab. Beliau juga dari suku Quraisy. Ya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Ayah beliau adalah Abdullah. Khatamil anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup nabi dan penutup rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau yang di TV itu gendam semua. Ya. Ada siapa? Nabi siapa? Musaddiq katanya. Terus ada lagi Nabi Tukimin. Ya, Tukimin jadi nabi, coba bayangkan. Gak pantas belas. Kan gitu. Ada yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Padahal sudah ada nas daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin. Banyak hadis-hadis juga yang mendukung ya bahwasanya beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, para penutup nabi dan rasul. Enggak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau seandainya ada nabi setelah aku, maka niscaya para ulama itu ya mereka seperti nabi. Ya, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil, kata baginda Nabi. Ulamanya umat itu seperti nabi-nabinya Bani Israil. Ya, ulama ya seperti para nabi, karena memang sudah tidak ada nabi yang tidak bisa menjadi nabi. Karena penutupnya adalah baginda Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Wa annahu ballagha risalah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada semua manusia. Diajarkan oleh baginda Nabi, disampaikan bahwasanya Allah itu Ahad, Allah itu Esa, diajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan semuanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berpidato di hadapan para sahabatnya. Apa kata baginda Nabi? Hal ballaghtur risalah? Apakah aku sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala semuanya? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami semuanya ya risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Tatkala turun ayat tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas onta beliau yang namanya Qaswa. Tatkala turun wahyu Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," itu Qaswa yang tadinya dalam keadaan berdiri langsung duduk. Kenapa? Karena wahyu itu berat. Ya, wahyu itu sangat berat. Wahyu itu sangat berat. Ya, sehingga Qaswa, ontanya baginda Nabi SAW dari keadaan duduk sampai dari keadaan berdiri sampai duduk. Pernah juga sekali waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya waktu itu sedang bersama baginda Nabi SAW. Akhirnya baginda Nabi SAW istirahat di pangkuan Sayyidina Ali, tidur di pahanya Sayyidina Ali. Kemudian wahyu turun. Apa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali? Tatkala wahyu itu turun, ya diceritakan oleh beliau, aku ini merasa ditindih dengan gunung yang besar, saking beratnya wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad adalah manusia pilihan.
yang kuat, ya, untuk bisa menahan kehebatan daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini justru dijelaskan dalam kitab Muhammad Al-Insani Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Allah tidak sembarangan memilih orang ya dijadikan sebagai nabi dan rasul, apalagi khatamul anbiya wal mursalin. Baginda Nabi Muhammad adalah manusia pilihan betul, yang beliau sangat-sangat kuat untuk dan layak untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan risalah ya kepada manusia. Tatkala baginda Nabi SAW menyampaikan hal itu, kemudian para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, setelah sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bergembira. Cuman Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja yang menangis. Dihampiri oleh baginda Nabi, oleh sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis sedangkan sahabat yang lain bergembira dengan sempurnanya agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kemudian kata Abu Bakar, iya, kalau sudah sempurna mesti akan kurang. Betul, firasat daripada Abu Bakar Siddiq. 6 bulan setelah Hajjatul Wada, wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini firasat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalah, wa adal amanah, dan menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Shadiqun fi jami'i ma amaruhu bihi min umurid dunya waddin, dan beliau jujur dengan di dalam semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya daripada urusan-urusan dunia dan urusan agama. Semua sudah disampaikan, terperinci oleh baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita mulai bangun ibadah, ya bagaimana cara ibadah, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sudah diajarkan semuanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang nanya, Bib saya nggak tahu, ya makanya nggak mau belajar. Coba kalau mau belajar, tahu semuanya. Ya, kalau mau belajar baginda Nabi sudah mengajarkan semuanya. Ya, mengajarkan sampai turun-turun sampai kepada para ulama, para ustadz. Nah, kalau kita mau belajar, maka kita akan tahu bagaimana amaliyah sunnah, amaliyah yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, mulai ya diranjang sampai di kamar mandi, semuanya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak tahu, belajar biar kita bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan tanggung-tanggung. Ya udkhulu fil silmi kafah, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam agama Islam itu dengan semuanya, seluruhnya, sempurna. Jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Ya, ahli jadi ustaz separuh. Nggak lucu kan gitu. Ya harus semuanya, masuk semuanya, agar kita sempurna Islam kita. Ibadahnya separuh, percuma, gantung. Ya. Kalau pengen tahu mungkin makanya kita belajar. Ya, belajar fikih, bagaimana tata cara ibadah, mulai wudu, mulai sholat, agar kita ini ibadah kita tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sahihus Subat mengatakan, ya Imam Muhammad bin Ruslan mengatakan, ya waman ya'mal bi ghairi ilmi waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal, berbuat, mengamalkan satu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya mardudatun la tuqbal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal diterima. Kita ya misalnya ada orang sholat, tapi nggak tahu syaratnya sholat. Syaratnya sholat apa? Harus wudu dulu. Wudu, rukunnya wudu apa? Harus tahu. Ini langsung orang-orang ke masjid sholat. Bagaimana bisa diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum. Nah, ini makanya ibadah itu harus ada landasan daripada ilmu. Ya, kalau ibadah nggak pakai ilmu, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Na'udzubillah. Ya, maka dari itu, ya, baginda Nabi SAW, ya tadi beliau jujur dalam menyampaikan apa yang Allah amanahkan daripada urusan-urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia juga diajari oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana kita tata cara kita berdagang, muamalah. Ya, syaratnya muamalah seperti apa? Ya, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada sirah. Ya, ada kata-kata ucapan.
syarat-syaratnya nikah, juga rukunnya nikah diajarkan. Hubungan sosial, ya hubungan hablum minallah, hablum minannas diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau kita menikah harus tahu rukunnya, harus ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ada wali, ada syahidai adilin, ada 2 saksi yang adil, kemudian ada ijab qabul atau sighah. Nah, ini harus ada, ya harus tahu. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang apa? Ilmu yang doruri, ilmu yang kira-kira pengen dipakai, kita juga harus tahu. Langsung belajar. Seperti orang baru balik belajar wudu, belajar sholat itu wajib. Kalau kita orang biasa, tahu-tahu kita punya modal pengen berdagang, ya harus tahu ilmunya dagang, belajar ilmunya dagang. Orang yang jomblo tadinya kemudian mau nikah, ya harus belajar ilmunya nikah, biar nggak sembarangan. Kadang nggak belajar ilmunya nikah, sudah hidup rumah tangga, ya mulutnya yang laki-laki asal nggak perhatian, ngomong talak ini udah kayak ya istilahnya talaknya wis ning lambe, ya dikit-dikit ya si laki-laki bilang sudah pulang saja ke rumah ibumu. Nah ini sudah jadi talaknya. Kalau nggak tahu akhirnya dia kumpul lagi, akhirnya apa yang terjadi? Na'udzubillah zina. Nah, ini bahaya. Makanya harus tahu ilmunya nikah. Nah, kalau pengen nikah harus tahu ilmunya nikah. Mau berangkat haji, ya ada ilmunya haji. Seperti apa? Ada manasik haji, itu belajar ilmu haji. Nah, makanya menuntut ilmu itu ya wajib dulu. Yang wajib begitu. Ya pengen sholat kita harus tahu ilmunya sholat. Pengen wudu tahu ilmunya wudu seperti apa. Pengen nikah harus tahu ilmunya nikah. Mesti paham semua. Itu yang dikatakan ilmu yang wajib dipelajari. Kalau ilmu ya faraid nggak usah. Kalau kita orang awam ini nggak usah belajar. Itu khusus santri saja, ustaz yang belajar ilmu faraid. Ya ilmu hisri, ilmu waris. Ya. Apalagi ilmu santet jangan belajar. Ya, kita lanjutkan. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun wa nasikhatun li jami'i syara'in nabiyyin. Dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'abbadatun, syariat yang abadi, terus menerus sepanjang zaman, mulai diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman tetap menggunakan syariatnya Allah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa nasikhatun li jami'i syara'in nabiyyin, dan menghapus ya syariat-syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa bawa yang terkenal Nasrani. Kemudian datang baginda Nabi Muhammad, berarti syariatnya Nabi Muhammad menghapus syariat sebelumnya. Seperti kita, nggak usah jauh-jauh, jangan kita ambil contoh Nabi. Kita contoh negeri kita Indonesia. Ya, waktu zaman Pak SBY menjadi presiden, ada peraturan, ya misalnya nggak boleh keluar malam. Kemudian ganti presidennya Pak Jokowi. Ya, kata Pak Jokowi boleh keluar malam. Berarti ya peraturannya Pak Jokowi menghapus peraturannya yang lama. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW. Syariat yang beliau bawa menghapus syariat-syariat sebelumnya yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Nah, ini penyempurna. Baginda Nabi Muhammad dan syariat yang dibawa oleh beliau adalah penyempurna daripada syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdhalul awwalin wal akhirin. Dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah paling afdolnya manusia yang pertama dan akhir. Ya, paling afdolnya manusia. Makanya dalam kitab Maulid dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa.
bagi Nabi SAW itu paling baiknya, paling bagusnya manusia secara bentuk tubuh dan juga akhlaknya. Afdhalul anbiya wal mursalin, paling afdalnya para nabi dan rasul. Afdhalul makhluqin, paling afdalnya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tidak afdal bagi Nabi Muhammad SAW, tidak lebih daripada yang lain? Karena bagi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam dalam riwayat qaul daripada ulama, bagi Nabi Muhammad SAW ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan kegantengan itu seperti lingkaran, yang separuh milik bagi Nabi Muhammad SAW, yang separuhnya lagi dibagi menjadi dua lagi, seperempat untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf itu terkenal Nabi yang paling ganteng. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam menarik Siti Zulaiha menarik baju Nabi Allah Yusuf, kemudian tersebar fitnah. Siti Zulaiha selingkuh. Kalau zaman orang sekarang begitu, selingkuh. Akhirnya gosip di mana-mana. Kemudian dipanggil perempuan-perempuan yang menggosip ini, istri-istri pejabat tadi, oleh Siti Zulaiha untuk bertamu ke rumahnya. Disuguhkan apel, disuguhkan pisau. Suruh dipersilakan, suruh makan apel, ngupas apel dengan pisau. Tatkala lagi ngupas apel sama pisau, Nabi Yusuf suruh berjalan. Yusuf keluar jalan di depan mereka. Jalan Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Lagi enak makan apel, melihat Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Melongo. Apa melongo? Ngerti melongo ya? Tercengang. Tercengang. Bahasa Indonesia tercengang. Bahasa Jawanya melongo. Melek, nggak kedip-kedip melihat gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai nggak terasa bukan apel yang dikupas, tapi tangan mereka yang mereka kupas. Mereka katakan mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang Allah turunkan dari langit untuk kami, kata mereka. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam, separuh kegantengan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan separuhnya lagi yang tadi dibagi menjadi seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempatnya lagi untuk siapa? Untuk manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya lewenten tiang ngaku ganteng ojo percaya. Gak usah percaya kalau ada ganteng sendiri, nggak usah percaya. Masih kalah sama Nabi Yusuf, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti seperberapanya manusia yang lain ini. Nah, itu bagi Nabi Muhammad SAW paling afdolnya makhluknya Allah yang dulu dan yang akhir. Wa imamul mursalin, dan bagi Nabi Muhammad SAW adalah imam pemimpinnya para rasul. Sehingga bagi Nabi SAW tatkala beliau Mi'raj, Isra Mi'raj, tatkala beliau sampai ke Masjidil Aqsa, beliau sholat bersama para nabi dan rasul serta malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi imam, dijadikan imam oleh para nabi dan para rasul serta malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Bagi Nabi Muhammad adalah imamul mursalin, imamnya para rasul. Kemudian wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan penghulunya, pemimpinnya manusia semuanya. Bagi Nabi SAW pemimpin manusia semua, dari zaman Nabi Adam sampai manusia hari akhir nanti. Wa huwa awwal man tanshaqqu anhu al-ardu yaumal qiyamah. Dan beliau adalah orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipecah bumi ini dan muncul bangkit dari bumi nanti pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Setelah ditiup sangkakala, dunia dan seisinya, planet-planet kocar-kacir semuanya, keluar daripada orbitnya. Pluto nabrak Mars, Mars nabrak Saturnus dan lain sebagainya. Dunia ini bakal hancur semuanya. Semuanya hancur. Manusia pada mati, gunung beterbangan,
seperti kapas ditiup, ya, bumi belah, lautan naik, tumpah tsunami, hancur dunia ini. Ya, tidak ada kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah hancur. Ya, semua selain Allah Subhanahu wa taala hancur. Bahkan malaikat Israil sendiri ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak ada. Semuanya bakal, kalau hari kiamat bakal mati semuanya. Dunia hancur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya setelah menghancurkan dunia dan seisinya ini, kemudian dibangkitkan lagi manusia-manusia ya yang mati tadi. Pertama kali yang dibangkitkan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua manusia akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Allah cuma menurunkan hujan saja, kemudian dari hujan tadi tumbuh. Setelah baginda Nabi Muhammad bangkitkan, kemudian Allah menurunkan hujan, ya, kemudian tumbuh daripada tanah yang disirami hujan tadi, manusia tumbuh seperti rumput yang begitu banyak. Dari mana asalnya manusia tumbuh tadi? Dari ajbud danab, kata ulama. Ajbud danab ini adalah satu butir tulang sebesar kacang hijau yang letaknya di tulang sulbi kita. Itu semua manusia ada. Ya, bahkan ada penelitian ya, tulang sulbi itu yang satu biji kacang hijau tadi nggak akan hancur walaupun dibakar berapa ratus derajat, itu nggak bakal hancur. Dihancurkan dengan suatu yang berat juga nggak bakal hancur. Nah, itu cikal bakal manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan hujan, kemudian dari biji kacang hijau tadi, seperti kacang hijau tadi, ajbud danab tadi, tumbuh manusia-manusia seperti rumput. Ya. Yang pertama kali dibangkitkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dibangkitkan dijemput oleh malaikat Jibril. Kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad? Ya, baginda Nabi Muhammad begitu bangkit daripada kubur beliau, langsung tanya sama malaikat Jibril, "Aina ummati ya Jibril?" Yang ditanya kita umatnya. Mana umatku wahai Jibril? Ini debu, ya, tanah masih ada di pundak beliau, belum dilap, belum diusap sama beliau, sudah nanya umatku di mana Jibril. Saking cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Aina ummati ya Jibril? Ditanya umatnya. Kita yang ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Ya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan beliau adalah orang pertama yang memberikan syafaat. Nanti setelah orang itu dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, matahari diturunkan satu jengkal di atas kepala kita. Ya. Satu jengkal. Orang yang berbuat baik di dunia selalu beramal soleh selamat. Orang yang banyak maksiatnya juga kena adab dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya, dihisab satu persatu. Nah, di situ baginda Nabi Muhammad SAW berperan. Beliau memberikan syafaat kepada umat beliau. Beliau memberikan syafaat kepada kita umatnya. Wa awwalul musyaffa'in. Dan beliau juga adalah pertama orang yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Wa awwalu may yadkhulul jannah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sakit di akhir hayat beliau, tatkala ingin dicabut nyawa beliau minta kepada malaikat Jibril untuk datang. Datang malaikat Jibril. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa man min ba'di ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa yang bakal mengurus umatku setelah aku wafat? Kemudian malaikat Jibril tidak bisa menjawab, tanya kepada Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Absyir li habibi Muhammad, inni haramtul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatuka." Ya, kata baginda, kata Allah Subhanahu wa taala, aku haramkan surga
untuk para nabi dan umatnya sebelum engkau dan umat masuk ke dalam surga terlebih dahulu wahai Muhammad. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan kita umatnya. Beliau pertama kali manusia yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh umatnya. Umatnya sudah selesai semuanya, baru umat-umat yang lain usul masuk surga. Nah, ini ya bagi Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali masuk surga. Wa khassahu Allah bisyafaatil uzma, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiat kepada beliau ya dengan diberikannya syafaat uzma, syafaat yang paling besar. Ya, syafaat yang paling besar. Wa huwa al-maqamul mahmud, yaitu al-maqamul mahmud, yang disebut al-maqamul mahmud. Di sini apa maqamul mahmud? Ya syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam bi faslil qada. Maqamul mahmud itu adalah syafaatnya bagi Nabi Muhammad, pertolongan bagi Nabi Muhammad untuk umatnya tatkala ya mereka dihadapkan di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sidang, ya kita ini bakal disidang satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, ya punya umur kau gunakan untuk apa? Punya mata kau digunakan untuk apa? Punya harta digunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Kamu didik keluarga kamu apa tidak? Memperhatikan istri kamu apa tidak? Mendidik anak-anak kamu tidak? Mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Semuanya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW di situ ya memberikan syafaat bagi umatnya. Pertanyaan-pertanyaan dari Allah ya dicepatkan semuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bifasil qada. Ya, waktu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lolos semuanya. Sudah. Ya, kalau orang anak-anak ujian ada contekannya, gampang. Ya, dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa ta'jilul hisabil khalaiq, dan dipercepatnya hisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Wa min syafaatil mukhtassah bihi, dan daripada syafaat yang khusus diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'atu li idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab, yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad untuk kaum ya, untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ya selain para syuhada, selain para ulama yang apa namanya? Orang yang hafal yang mati syahid, karena orang mati syahid masuk surga bila hisab. Ada juga manusia yang masuk surga tanpa hisab karena syafaat yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyafaatu liziyadati darajat fil jannah li ahliha. Kemudian syafaat juga ada bentuknya untuk meninggikan derajat di surga. Ya, derajatnya di surga. Tadinya cuma di emperannya, ya dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad jadi masuk. Yang di surga Aden dapat syafaatnya naik ke surga Naim. Yang dari Naim naik lagi ke Firdaus, misalnya berkat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'at li takhfifil adab an ba'di ahli kufri yaumil qiyamah. Dan orang-orang kafir juga mendapatkan syafaat. Dengan apa diberikan syafaat? Dengan diringankannya adab nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad ini sangat-sangat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita manusia. Sampai orang kafir dapat keringanan adab dari Allah Subhanahu wa taala berkat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan al-kautsar, telaga nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar beliau diberikan telaga atau danau yang namanya Kautsar. Semua umatnya baginda Nabi Muhammad ya akan lewat telaga Kautsar dan diberikan minum langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad menunggu kita di telaga Kautsar. Umatnya satu persatu diberi minum. Wa man syaribaha la yamau ba'daha abada, orang yang minum air telaga Kautsar enggak bakal haus untuk selamanya walaupun matahari ada di satu jengkal di atas kepalanya.
Ya, tidak akan haus kalau sudah minum air telaga Kautsar, ya, milik baginda Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada beliau. Wa huwa nahrun fil jannah, yaitu sungai atau haud atau apa namanya, danau di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada baginda Nabi Muhammad al-wasilah. Apa itu wasilah? Wa hiya a'la darajatin fil jannah. Wasilah itu adalah derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ghairi dzalika min al-khususiyat, dan banyak lagi ya keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Ini babnya banyak ceritanya ini kelihatannya. Monggo kalau ada pertanyaan, ada? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala wa ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصعب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا ورحمة على الدار بعلم الذي ينفعنا ربنا وبقرنا وربنا بدينا مع الكتب وتوذكر ربنا وبقنا في كل ما ترضيك ونفع بك ونرزق بكل حال الدين وخلات يا على من أحضر بالخير ونقوى كل شر ربنا سلمنا كل شؤون وكل برضا منك الديون واقضينا ربنا كل الديون قبل أعدادنا وسلمنا ونربك خير وسلامة كل من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق تعالى الوفاء بكتاب ذكر الناس الشفاء على ذكر المشرفة ورسول المسائل بدور على الله اهدنا من هداك واجعلنا ممن نسأل في رضاك ورضوانك وليا سواك ولا تجعلنا من خلق ومرق وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله معه والله موافق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.